Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, batas akhir penghentian siaran TV analog menuju penyiaran TV digital ini pada tanggal 2 November 2022 semakin dekat. Kali ini pemerintah menetapkan metode multiple analog switch off, yang dimana sebagai langkah migrasi layanan dari TV analog ke TV digital di tanah air. Ini dalam arti berarti migrasi ke TV digital melihat kesiapan daerah, apakah suatu daerah itu siap untuk melaksanakan multiple ASO. Jabodetabek memang dijadikan sebagai percontohan pertama dalam metode ini. Namun bagaimana dengan kesiapan ASO di daerah, salah satunya di Ponorogo, Jawa Timur? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo, Bapak Bambang Suhendro. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Selamat malam, kabar baik Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, baik-baik selalu. Mudah-mudahan Ibu juga seperti itu. Baik. Ya, Pak Bambang, mengenai pelaksanaan multiple ASO khususnya di Kabupaten Ponorogo, dari berbagai upaya pemerintah daerah, apa saja yang telah dilakukan untuk mensukseskan migrasi ke TV digital ini? Terima kasih. Jadi yang pertama-tama kami lakukan yaitu kami melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder perangkat daerah Kabupaten Ponorogo. Adapun yang kami lakukan ada dasarnya. Yang pertama ada dasar dari radiogram Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 978/3406/SC tertanggal 15 Juni tahun 2022 tentang Program Nasional Migrasi Penyiaran Televisi dari Analog ke Digital. Selanjutnya, surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur tertanggal 4 Juli tahun 2022 nomor 005-1281-114.3/2022 perihal penyampaian data rumah tangga miskin penerima set-top box. Selanjutnya langkah kami yang kedua, kami mensosialisasikan migrasi analog ke digital ini melalui kecamatan-kecamatan dan dinas-dinas terkait, diantaranya dinas bagian tata pemerintah yang membawai kelurahan dan dinas pemerintah desa yang membawai desa. Kemudian langkah kami yang ketiga yaitu mensosialisasikan melalui perangkat daerah terkait dengan pendamping sosial, PKH, TKSK, dan menghimbau kepada karyawan-karyawati Kominfo untuk selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat di daerah masing-masing. Kemudian langkah kami yang keempat, melakukan pendataan calon penerima set-top box gratis kepada camat, desa, kelurahan melalui bagian tata pemerintah, melalui dinas pemerintah PMD berdasarkan data desil 1, 2 BKKBN yang diverifikasi Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil yang telah diserahkan Dukcapil ke Kominfo tertanggal 30 Juni tahun 2022 nomor 470/1480.405.13/2022 perihal penyampaian soft file data dasar rumah tangga miskin Kabupaten Ponorogo. Kemudian yang kelima, verifikasi dan validasi yang masuk masih ada 11 kecamatan dari 21 kecamatan sekitar 18.000 data. Langkah kami yang 6, membuat draft surat keputusan Bupati tentang calon penerima set-top box sambil menunggu batas akhir pengumpulan dari kecamatan yaitu tanggal 30 Agustus tahun 2022. Juga kami melakukan sosialisasi dengan radio yang ada di daerah Kabupaten Ponorogo. Demikian Ibu.
Baik, Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo ini terus melakukan upaya begitu ya untuk mensukseskan migrasi ke TV digital ini dengan koordinasi dan juga sosialisasi. Sosialisasi salah satunya ke perangkat daerah, kemudian juga melakukan pendekatan kepada warga penerima set-top box. Kemudian Pak Bambang, bagaimana dengan koordinasi antara Kominfo Ponorogo ini dengan lembaga penyiaran dalam distribusi STB kepada masyarakat? Apa yang sekiranya menjadi penyelenggara, apa yang sekiranya menjadi kendala dalam pendistribusian set-top box ini, Pak? Yang pertama, kami sudah melakukan koordinasi dengan lembaga penyiaran melalui telepon. Kemudian, yang menjadi kendala kami, program ini di awal pertama kali dasar data verifikasi dan validasi menggunakan data desil 12 BKKBN, namun data itu belum dikirim ke kabupaten oleh Kemendagri sehingga saat pendataan awal koordinasi dengan Kementerian Kominfo menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial atau yang kita kenal dengan DTKS dan data PKH. Baru tertanggal 30 Juni tahun 2022 data desil diberikan kepada Dukcapil, tanggal 8 Juli tahun 2022 Kominfo berkoordinasi dengan Dinas PMD dan bagian tata pemerintah, data masuk tanggal 30 Agustus tahun 2002 sehingga belum ada komitmen terkait distribusi set-top box ke masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, program ini belum bisa teranggarkan di kabupaten karena informasi yang diberikan kabupaten baru pada bulan Juni. Solusi menunggu hasil verifikasi dan validasi calon penerima set-top box yang dibuat kemudian untuk SK-nya Pak Bupati yang akan dikirim ke Kemendagri dan Kementerian Kominfo. Demikian, Ibu. Baik, dengan infrastruktur telekomunikasi saat ini, apa migrasi TV digital dapat merata dan sosialisasinya seperti apa, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pelosok desa? Pak Bambang, silakan. Yang tentunya belum, Mbak. Jadi karena keadaan geografis kita, Kabupaten Ponorogo, ada daerah-daerah yang tidak bisa menggunakan antena UHF, sehingga masih menggunakan parabola. Contoh di Kecamatan Ngerayun, Kecamatan Pudak, dan sebagian di Kecamatan Pulung. Kemudian sosialisasi melalui kecamatan, kemudian desa, melalui surat pendataan, melalui siaran keliling atau yang kita kenal dengan bendi. Itu sudah kita lakukan. Demikian. Ya, kemudian dengan infrastruktur telekomunikasi, Pak, tadi, apa migrasi TV digital ini dapat merata? Kemudian bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di pelosok desa, begitu Pak? Apakah sudah tersalurkan? Apakah sudah pernah disosialisasikan juga mengenai migrasi ke TV digital ini, Pak Bambang? Sudah, kita melalui pemerintah, melalui kecamatan, melalui desa-desa. Dan juga kita dukung melalui radio, sehingga harapan kami nanti memang program ini bisa mengena ke seluruh masyarakat dengan tepat sasaran. Baik, dapat menjangkau masyarakat yang ada di pelosok dengan sosialisasi melalui radio, salah satunya seperti itu. Dan kemudian sejauh mana masyarakat Kabupaten Ponorogo mengetahui dari keuntungan dan juga manfaat migrasi ke TV digital ini, Pak, khususnya manfaat di bidang ekonomi? Harapan kami sebenarnya dengan peralihan dari analog ke digital nanti kan yang jelas masyarakat bisa menerima siaran tersebut lebih jelas, lebih dari yang sebelumnya, sehingga harapan kami nanti apa yang ada berita dan sebagainya nanti bisa membangkitkan perekonomian kita sampai ke pelosok-pelosok yang kita harapkan seperti itu. Baik. Pak Bambang, boleh diinformasikan jumlah set-top box yang sudah terdata sampai saat ini itu ada berapa? Sudah diketahui, Pak, begitu? Baru 9 kecamatan, Pak. Baik. Jadi ada 30% dari 18.000. Kemudian untuk mendukung mensukseskannya pelaksanaan ASO di Kabupaten Ponorogo ini, dukungan dari media lokal seperti apa? Apakah media lokal ini sendiri turut memasifkan berita mengenai ASO atau seperti apa dukungan media yang ada di Kabupaten Ponorogo, Pak? Ya, jadi kami sendiri juga mengelola media, kemudian ada juga yang kita bangun dengan media kerjasama,
termasuk yang saya sampaikan tadi masalah radio. Jadi kita melakukan upaya-upaya sosialisasi dengan mitra kerja kami, sehingga harapan kami nanti memang pada saat yang ditentukan kami sudah bisa menyampaikan set-top box itu tepat sasaran, dan harapan kami memang benar-benar kepada penerima manfaat seperti yang dipersyaratkan oleh aturan-aturan dimaksud. Baik, boleh disimpulkan berarti Kabupaten Ponorogo ini telah siap berapa persen nih Pak untuk menyambut migrasi ke TV digital? Sebagai penutupan. Sampai saat ini kita sudah siap 30%, jadi masih ada waktu sehingga kita akan mengejar ketertinggalan ini, sehingga harapan kami nanti berjalan sebagaimana yang diharapkan kita semua. Baik, kemudian Pak Bambang, bagaimana Pak Bambang sendiri ini melihat migrasi TV digital ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya bagi pekerja yang ada di sana, Pak? Ya, tentunya harapan kami dengan adanya perubahan televisi dari analog ke digital ini, memang kalau nanti harapan kami bisa kepada penerima manfaat yang dipersyaratkan itu, ini adalah media, sarana media di mana masyarakat bisa mengakses, bisa melihat televisi, program-program pemerintah pusat maupun program-program yang ada, sehingga harapan kami ekonomi juga akan tumbuh dengan seirama dengan apa yang ada disiarkan di dalam televisi digital ini. Baik Pak Bambang, terakhir apakah sumber daya manusia yang mengelola ASO ini juga turut dikatakan siap begitu Pak untuk menyambut migrasi ke TV digital? Perkara siap dan tidak siap kan ini sudah tuntutan zaman ya. Sekarang sudah zaman transformasi digital. Sekarang apa yang tidak bisa digitalkan? Artinya justru pemerintah harus hadir menyiapkan seluruh komponen masyarakatnya untuk go digital di dalam segala bidang. Makanya setiap saat kami selalu berupaya bagaimana mencerdaskan masyarakat melalui apa peran kami dan lain sebagainya, sehingga harapan kami masyarakat bisa menerima transformasi digital ini dengan cara yang benar dan cara yang memang betul-betul beretika. Seperti itu gambaran kami. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang Suhendro selaku Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo yang telah bergabung pada dialog kami dalam hari ini dengan tema kesiapan Ponorogo menyambut era digitalisasi TV. Terima kasih banyak Pak Bambang atas waktunya. Terima kasih, kembali Mbak, siap. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.